Selamat sore, Kak. Selamat sore, suara saya jelas? Jelas, Pak. Baik, sebelumnya Jelas Bapak, ya. iya, kami dari kelompok 9, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Yubrianti. Saya adalah selaku moderator untuk wawancara kita pada siang hari ini. Dan juga ada teman saya, Weni Clarissa Lase, ada juga Desa Lestari, ada juga Sonia Dita, dan juga ada Mila Dure. Sebelumnya Bapak, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu Bapak untuk menjadi narasumber kami. Oke, ini kayaknya apa? Sinyalnya kurang kurang bagus ya. Jelas suara Iya, Bapak? jelas Pak. Tapi tadi video Bapak sempat masuknya. Hmm, suara kalian yang rada-rada kurang ini ya, kurang jelas. Iya, Pak. Oh, Itu biasanya terjadi karena sinyal Bapak kurang bagus. oh gitu ya di kita ya. Oke, baiklah. Ayo silakan. Mungkin Bapak mesti pindah kali, pindah tempat ya. Eh, Bapak sebelumnya Bapak, kami mohon maaf Pak karena eh, waktu Zoom kami ini bukan Zoom premium, jadi mungkin Zoom-nya akan habis Pak. Dan mungkin nanti Bapak bisa join lagi di Zoom yang sama. Oh gitu. Ya ya ya. Mohon maaf sebelumnya Pak. Oke oke oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Bapak, kami juga minta izin untuk merekam video ini sebagai bukti kami sudah mewawancarai Bapak dan akan kami lampirkan nanti ininya dan akan kami kumpulkan Pak. ya ya, ini Bapak mesti pindah. Kayaknya apa? Iya, Sinyal di kantor Bapak kurang ini. Pak. Mesti bergeser. Oke, baik. Ayo, ini lebih lancar kayaknya. Silakan. Iya. Baik Bapak, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 9 izin untuk mewawancarai Bapak sebagai tugas UTS WDK 3 kami Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dan saya Yubrianti Florin sebagai moderator pada sore hari ini. Jadi Bapak, kami ada sedikit pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan kepada Bapak itu menurut Bapak budaya dan gaya hidup masa kini apa sajakah yang menurut Bapak Pendeta Polo sangat mempengaruhi kehidupan remaja terutama pada pemuda Kristen serta apa dampaknya yang paling signifikan terhadap kesaksian hidup mereka sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Oke, baik. Ya, memang eh, perkembangan apa masyarakat pada saat ini yang sangat menjadi masyarakat yang digital ya, digital dan juga perkembangan sosial media, penggunaan sosial media, penggunaan gadget dan sebagainya itu ya memang sangat mempengaruhi kehidupan remaja dan pemuda ya dan uh, berbeda dengan pola kehidupan remaja pemuda katakanlah 20-30 tahun yang lalu ya itu sangat berbeda pola komunikasi pola bereaksi itu sangat-sangat berbeda dan juga melalui sosial media begitu banyak informasi baik yang baik maupun yang buruk itu bisa diakses sepenuhnya oleh pemuda remaja pada masa ini. Oleh karena itu kalau misalnya dengan kondisi seperti sekarang tidak ada pengarahan, tidak ada uh, pemberian pengajaran, pemberian
petunjuk kepada pemuda remaja masa kini, baik itu tentu melalui sekolah, melalui gereja, itu akan mengakibatkan ya generasi remaja pemuda pada saat ini akan betul-betul sangat-sangat akan membuat eh, kehidupan pemuda remaja sini kayak hidupnya juga akan mengikuti hal itu. Jadi memang sangat sangat mempengaruhi eh, kehidupan ya, terutama kehidupan rohani ya dari para pemuda masa kini. Itu kira-kira yang bisa saya tanggapi ya dengan hubungan antara perkembangan eh, budaya masyarakat saat ini dengan perkembangan situasi pemuda dan remaja yang kalau ya pada umumnya banyakan sebenarnya kalau kita lihat ya negatif positifnya itu karena masih pemuda dan remaja kan labil, jadi oh, pasti lebih banyak aspek negatifnya gitu ya, aspek negatifnya karena kendali dari anak-anak muda terhadap kondisi dirinya itu masih belum stabil, ya maka dampaknya lebih banyak hal-hal yang negatif ya yang terjadi. Oke, itu yang bisa saya tanggapi ya. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Lebih itu mungkin ada teman-teman kelompok saya mungkin yang ingin menanggapi penjelasan Bapak atau ingin bertanya lagi kepada Bapak waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Baik Bapak, jadi teman saya akan bertanya kepada Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, dari penjelasan Bapak tadi telah Bapak jelaskan bahwa budaya dan gaya hidup saat ini sangat berpengaruh terutama bagi kami anak muda. Untuk itu saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak apa solusi yang baik bagi kami pemuda untuk menghadapi perkembangan zaman ini, untuk menghadapi gaya hidup yang modern ya Pak pada saat ini, agar tidak begitu berdampak negatif bagi kami Pak. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya semua apa yang menjadi perkembangan peradaban budaya yang terjadi pada manusia pada masa kini itu sebenarnya memang sesuatu yang tidak bisa ditahan gitu kan, sesuatu yang tidak bisa dilarang gitu, sesuatu yang tidak bisa dihambat gitu ya. Apalagi ini kan era digital gitu, jadi nggak bisa dihempang dengan cara-cara pembatasan ya, walaupun memang bisa dilakukan pembatasan, tetapi yang terutama adalah mendidik ya, mendidik anak-anak, membentengi anak-anak dengan pemahaman dan pengertian yang benar, misalnya soal penggunaan sosial media gitu kan, jadi harus diatur oleh misalnya orang tua, kalau itu untuk anak-anak ya, orang tua kepada anak-anaknya harus benar-benar diatur gitu. Terus selanjutnya ya untuk Anda ya, maksudnya anak-anak muda seperti kalian, ya tentu harus sebenarnya komunitas-komunitas dari anak-anak muda perlu sebenarnya dibangun untuk saling menguatkan, saling sharing, saling mengingatkan satu dengan yang lain, itu juga sangat penting. Seperti saya katakan, susah masuk ya. Iya Pak. Passwordnya kayaknya enggak apa, Iya Pak. Sebelumnya kami enggak. karena Zoom ini belum biasa Pak, jadi waktunya habis dan
Selesai Oh gitu. ya, ya 40 menit biasanya ya. Ya, Iya, sebenarnya Bapak lebih suka kalian datang bawa HP, rekam udah. Orang di UPH aja repot nih. Oke, udah. Teruskan pertanyaan yang tadi gimana? baik, Kak. Si Desta tadi. Ya, baik Bapak, di sini saya akan mengulang pertanyaan saya. Bapak sudah menjelaskan kepada kami bahwa gaya hidup pada zaman sekarang dan budaya zaman sekarang sangat mempengaruhi terutama kami pemuda. Untuk itu, saya ingin bertanya Pak, dari Bapak sendiri, apakah Bapak ada solusi bagaimana kami seorang pemuda menghadapi gaya hidup zaman sekarang agar tidak begitu berdampak negatif bagi kehidupan kami, Pak. Oh ya, Begitu, Pak. oke. Demikian. Ya. Terima kasih. Oke, tidak ada solusi yang gampang ya, yang mudah di tengah situasi seperti sekarang karena ya seperti ini belum pernah terjadi gitu kan di kalangan pemuda dan remaja gitu. Nah, tentu dalam rangka pencegahan sebenarnya yang paling pertama dilakukan itu adalah sebenarnya eh, pendidikan dan pengetahuan tentang situasi yang dihidupi oleh pemuda remaja saat ini gitu tentang perkembangan budaya digital gitu kan, termasuk memperlihatkan kepada pemuda dan remaja akan dampak-dampak negatif ya dari perkembangan eh, teknologi ya, perkembangan tentang digitalisasi ini semuanya ya. Jadi harus dibukakan ya kepada pemuda remaja dan memang ada aspek-aspek negatif di sana, tetapi juga harus dijelaskan bahwa sebenarnya banyak sekali aspek-aspek positif ya dari era digital ini kan, di mana orang bisa misalnya mengakses informasi-informasi termasuk di dalam pendidikan gitu ya atau pengetahuan ya. Banyak sekali tools-tools yang bisa kita temukan sebenarnya di melalui internet ya kan. Banyak tools-tools, banyak cara-cara, segala macam semuanya lah gitu ya. Jadi sebenarnya era kita ini era yang sebenarnya sama sekali begitu terbuka segala sesuatunya ya, bisa diketahui tanpa batas gitu ya. Semua orang bisa mengakses gitu kan. Nah, tetapi yang mau dibicarakan adalah tadi tentang eh, pencegahan ya, aspek-aspek mencegah hal-hal yang negatif tadi gitu kan. Nah, tentu itu harus eh, pendidikan seperti saya katakan tadi, pendidikan kepada anak-anak untuk mengerti dan mengerti situasi yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua ya, tentu eh, pembinaan rohani ya, pembinaan rohani baik itu mungkin melalui sekolah, melalui pertama tentu di rumah ya, di rumah bahwa sebenarnya sekarang sangat besar ya tanggung jawab dari orang tua ya untuk mendidik anak sejak kecil sampai remaja, pemuda gitu untuk apa mengajarkan sebenarnya firman gitu ya. Karena jelas sekali ya firman Tuhan itulah yang bisa dikatakan di dalam Mazmur 119 ya ayat 11 misalnya, dengan apakah seorang pemuda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu ya. Ya. Jadi firman gitu ya. Karena firman misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 17 juga katakan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengan firman ya yang membentengi ya, karena firman akan menuntun untuk apa? Untuk menuntun, untuk mengajar tadi kan, untuk menunjukkan kesalahan di mana gitu, dan akhirnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi betul ya,
Jangan langsung kasih firman tanpa penjelasan juga tentang sosial media itu sebenarnya harus dijelaskan bahwa itu yang memang ya harus dihadapi gitu, bukan dilarang, bukan ditutup-tutupi, ya dibukakan lah soal-soal negatif dan positifnya dan mengarahkan orang untuk mencegah yang negatif dan untuk mengambil hal-hal yang positif. Nah, untuk pertahanan diri tentu harus dengan katakanlah pembinaan ya, pendidikan dan pembinaan kerohanian dari setiap pemuda remaja. Maka disitulah berfungsi sekolah dan gereja gitu ya. Di samping tentu rumah gitu ya, rumah sekolah gereja, rumah sekolah gereja kita dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Nah, hanya itu yang kita bisa lakukan gitu ya untuk mencegah ekses negatif dari perkembangan teknologi, terutama teknologi digitalisasi yang begitu maraknya sosial media ya. Itu yang bisa saya respon ya, yang pertanyaan itu. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Jadi solusinya itu pertama anak-anak perlu untuk mendapat bimbingan, mendapat pendidikan sejak dini dan juga pengawasan dari orang tua terlebih dahulu. Baik Bapak, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Namun mungkin sebelum daripada itu ada kelompok dari saya yang ingin bertanya. Saya Apa? silakan. Sorry, apa nggak dengar? Ya, Pak. Jadi kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kami mungkin ada dari teman kelompok kami yang bertanya waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada mereka. Oke. Ayo, siapa lagi? Oke, baik Bapak mungkin belum ada pertanyaan. Jadi saya ingin bertanya dengan Bapak. Kan tadi Bapak ada sempat menjelaskan bahwa anak-anak harus sejak dini untuk diberikan pengawasan dan pendidikan kerohanian mungkin dari sekolah mereka. Saya ingin bertanya, mungkin apakah ada kemungkinan untuk seorang anak yang dari keluarga dia mempunyai orang tua yang sibuk bekerja dan tidak ada waktu dengan dia yang cukup panjang. Apakah ada kemungkinan anak itu dia bisa mendapat pengaruh yang negatif dari perkembangan teknologi yang kayak gini karena dia tidak ada pengawasan. Jadi kita Oh, saya minta maaf ya. Kayaknya kalau suara Desta tadi cukup jelas, tapi Ibu Yanti kenapa nggak jelas? Apa perlu pakai apa headset? Ya, benar-benar kamu kayaknya langsung dari ke laptop ya. Jadi suaranya oh nggak iya, begitu jelas. saya minta maaf. Mungkin kalau seperti ini suara saya sudah jelas, Bu. Oh, iya nggak tetap tetap kurang clear ya. Baik, kalau begitu saya coba dulu menggunakan headset mungkin. Ayo yang lain nanya atau ada pertanyaan yang kalian kirim di sini sebenarnya. Ayo, ayo cepat karena Zoom-nya kan terbatas. Ayo, Sonya, ya, oke. Siapa? Sonya. Oke, baik. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Nah, ini jelas. Jadi kalau Bapak bilang nggak Oke, jelas, ya baik. memang nggak jelas.
Oke, baik Bapak. Pertanyaan saya adalah mana sih sebenarnya uh, kehendak Allah dan keinginan Allah kepada kita, terutama sebagai seorang remaja, agar kita itu bisa untuk uh, menghadapi gaya hidup dan juga budaya pada zaman ini. Yang mungkin kita ketahui bahwa gaya hidup dan budaya saat ini tuh memiliki dampak negatif bagi kami, terutama para remaja. Dan bagaimana sih kami bisa menjadi saksi Kristus juga dalam era budaya digital ini yang memiliki dampak negatif. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Sebenarnya kita bisa oh, lanjutkan lagi karena kan mirip-mirip juga dengan pertanyaan sebelumnya ini ya. Di bagaimana kita membentengi diri gitu ya untuk menghadapi ekses negatif. Jadi sekali lagi bahwa teknologi itu tidak bisa dibendung gitu kan, bahwa itu pasti akan dihadapi. Nah, sekarang adalah bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana menggunakannya gitu ya. Jadi sebenarnya ada kesempatan-kesempatan kalau kita lihat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna ya. Orang sekarang kan banyak sibuk bikin TikTok gitu kan, tapi TikToknya kebanyakan lawak-lawak gitu kan. Kenapa misalnya itu nggak sampai 1 menit misalnya membacakan firman Tuhan lalu bagikan di TikTok gitu aja ya. Nah, bikin apalah ya, nyanyian apa gitu, apa bagaimana kamu bikin di TikTok gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita pakai ya. Jadi kita menggunakan sosial media itu menjadi sarana untuk bersaksi gitu. Atau ya ada kegiatan-kegiatan kita yang menarik gitu ya, yang berguna bisa kita share gitu kan di sosial media. Itu juga sesuatu yang bisa dilakukan ya oleh anak-anak muda atau remaja-remaja saat ini gitu. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya adalah bagaimana supaya tak bisa menjadi saksi, ya tidak ada cara lain ya, bahwa iman kepada Tuhan, iman kepada Kristus itu harus betul-betul menjadi yang menjadi pegangan yang utama gitu. Dan juga kalian berpegang tadi pada firman, ya itulah yang menjadi sesuatu yang membuat pemuda remaja itu bisa menjadi tetap menjadi saksi Tuhan ya di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini ya. Udah jelas apa perlu ditanya lagi? Ada lagi? Halo Pak, apakah suara saya kedengaran? Iya ya, kedengaran, suaranya jelas ya. Ya, oke. Jadi saya akan menanyakan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya begini, mengenal Allah dan kehendaknya sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan remaja pemuda Kristen. Nah, pertanyaannya mengapa demikian? Bagaimana contoh konkretnya? Dipersilakan Pak. Oh iya, ya kan sebenarnya tadi kita udah bicarakan kan firman Tuhan yang menjadi pegangan kan. Tapi kan sebenarnya mendalami firman Tuhan itu juga sebenarnya sekaligus itu kan memperdalam pengenalan akan Allah gitu ya kan. Firman Tuhan itu kan sebenarnya ekspresi dari seluruh kehendak Allah ya, yang dikehendaki Allah atau yang katakanlah diharapkan untuk menjadi tugas atau apa yang harus dilakukan oleh orang percaya itu firman Allah itu sebenarnya adalah cermin dari Allah itu sendiri kan. Jadi kita melanggar firman Allah kan sebenarnya melanggar kehendak Allah, melanggar menyakiti Allah sendiri gitu kan. Nah, jadi pengenalan akan Allah
pengenalan akan Allah itu sebenarnya sejajar ya dengan kita mengenal firman-Nya gitu ya. Pengenalan akan Allah itu sejajar dengan firman-Nya yang juga meminta kita untuk senantiasa memiliki persekutuan ya, persekutuan dengan Allah. Persekutuan itu dibangun di dalam apa? Di dalam hubungan kita dengan firman-Nya juga kan. Nah, jadi sekali lagi sentralnya itu memang ya firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau waktu-waktu kita yang tersedia kayak misalnya sekarang kita kan punya HP masing-masing, punya gadget kita. Nah, jadi waktu-waktu untuk belajar firman Tuhan itu sebenarnya sudah sangat-sangat tersedia gitu di sosial media kan. Mau dengerin khotbah kah, mau dengerin kesaksian kah, mau dengerin apa saja ada gitu. Tapi tinggal sekarang apakah kita betul-betul punya kerinduan dan keinginan untuk makin dalam mengenal firman, makin dalam mengenal Allah. Nah, jadi itu yang akan sekali lagi untuk membentengi setiap orang-orang percaya, terutama para pemudi Kristen untuk bisa survive ya di tengah-tengah zaman dan era yang tidak mungkin kita hindari, harus dihadapi. Itu kira-kira witness Larita. Iya Pak, terima kasih. Baik Bapak, berhubung dengan device teman saya sedang mengalami kerusakan, saya akan mengambil alih moderator. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua telah disampaikan oleh teman saya Witness. Sekarang saya ingin menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini, di mana yaitu yang pertama kita telah membahas tentang budaya dan gaya hidup masa kini yang berdampak pada kehidupan para pemuda. Dan yang kami dapatkan dari penjelasan Bapak tadi sungguh memberikan kami berkat, di mana Bapak telah menjelaskan kepada kami bahwa memang benar adanya bahwa gaya hidup ini sangat mempengaruhi kehidupan anak muda saat ini. Namun untuk meminimalkan dampak negatifnya, kita dapat meminimalkannya berdampak dalam kehidupan kita dengan cara pembinaan, pendidikan, arahan dari orang tua, dan membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang negatif, demikian. Kemudian untuk poin yang kedua, tadi telah ditanyakan oleh teman saya Witness, di mana pertanyaannya itu bagaimana mengenal Allah dan kehendaknya sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan remaja pemuda Kristen ya Pak. Di sini kami juga sangat menerima insight dari penjelasan Bapak, di mana dengan adanya keputusan tersebut, seorang pemuda bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dengan ada baiknya seorang pemuda juga memiliki persekutuan dengan Allah yang menjadi sentral dalam hidup manusia dan melalui firman Tuhan gitu Pak. Demikian. Apa suara saya terdengar jelas Pak? Jelas. Baik Bapak, pembahasan kita pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada tutur kata kami yang salah dan tidak berkenan. Kami juga mohon maaf atas ketidaksediaan device kami Pak, selama tadi ada gangguan sedikit. Baik Bapak, untuk mengakhiri Zoom pada hari ini, saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Allah yang berada
dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami menyerahkan tubuh dan kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Apollo yang telah bersedia menjadi narasumber kami ya Bapak. Kami mohon berkatilah beliau, berikanlah berkat ya Bapak, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, memberikan kekuatan serta berkat dari-Mu ya Bapak, sehingga beliau dapat menjadi saksi dan menjadi pemberita firman kepada setiap umat-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Bapak. Kami sangat terberkati atas firman yang telah dibagikan kepada kami ya Bapak. Kiranya segala pembelajaran yang kami terima pada hari ini dapat menjadi bekal kami untuk kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, hanya ini doa anak-Mu, kami landaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak, saya akan mengakhiri Zoom-nya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Ya, Tuhan berkati kalian juga semua ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, Bapak. Oke, Bapak, selamat sore. Shalom. Selamat sore, Shalom. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan UPH dan kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3 yang hari ini akan bersama-sama dengan Bapak untuk memulai dengan wawancara untuk tugas UTS kami di hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai dengan wawancara kita ini, mari kita satu dalam doa yang akan saya pimpin. Mari kita satu dalam doa. Bapakku yang baik, di saat ini kami akan memulai dengan wawancara kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati wawancara ini dari awal tengah hingga akhir hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke Pak, sebelum kita masuk ke wawancara, kebaiknya kita perkenalan dulu nih, karena teman-teman saya belum mengenal Bapak dan saya juga. Untuk itu saya mempersilakan Bapak untuk diri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih ya untuk sore hari ini. Shalom untuk kita semua. Ya, perkenalkan sedikit. Nama saya Peter Melayaman. Saya menggembalakan di Gereja Baptis yang ada di Makassar. Gereja Baptis Kalvari yang ada di Makassar. Saya pikir itu kenalan singkat pada hari ini. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk perkenalan. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang sudah kami kelompok siapkan, yaitu untuk pertanyaan pertama, Pak. Budaya dan gaya hidup masa kini apa sajakah yang menurut Bapak sangat mempengaruhi kehidupan remaja pemuda Kristen, serta apa dampaknya yang paling signifikan terhadap kesaksian hidup mereka sebagai gereja di tengah-tengah dunia? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sangat baik untuk kita bisa melihat tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang begitu luar biasa. Nah, kita belajar dulu sedikit bahwa apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya adalah hasil dari sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, itu menjadi budaya. Jadi cara berpakaian kita itu juga sebenarnya sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Cara kita berpakaian, cara kita makan, cara kita belajar, itu semua adalah budaya. Jadi budaya adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, berbicara tentang hari-hari ini, saya melihat bahwa anak-anak muda pada zaman
atau pada waktu-waktu ini tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya internet. Ya, kita perlu memahami menurut survei 6 dari 10 masyarakat Indonesia semua menggunakan internet. Ya, 6 dari 10 artinya hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan internet daripada anak-anak muda atau kaum milenial. Ya, terus lagi manusia itu menurut tidurnya 7 sampai 8 jam. Nah, setelah mereka bangun, mereka beraktivitas, maka 60%, 70% mereka menghabiskan waktu dengan menggunakan gadget atau smartphone. Nah, ini sudah terjadi. Ini adalah zaman digitalisasi, era digitalisasi, sehingga perkembangan teknologi ini tidak bisa dihindari. Tapi ada hal-hal yang baik yang bisa kita ambil, tetapi juga ada hal-hal yang saya pikir juga berdampak yang kurang baik bagi anak-anak muda, khususnya anak-anak Tuhan. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan terhadap diri sendiri. Maksudnya begini, kalau kita memperhatikan sosial media hari-hari ini, maka semua orang ingin untuk mengekspresikan dirinya. Ya, jadi akhirnya ya kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau kita punya platform media sosial yang ada, biasanya anak-anak muda ingin untuk menunjukkan dirinya di sana, ingin eksis di sana. Tetapi kadang-kadang kita perlu paham bahwa itu bukan menjadi sesuatu yang utama, karena itu bisa saja baik, tetapi itu bisa saja jelek. Artinya begini teman-teman, orang biasanya makan sekarang aja diposting ya, mungkin makan pizza begitu ya, padahal tidak sehari-hari mereka makan pizza. Mereka tidak sehari-hari, sekali-sekali saja. Ya pakai baju bagus begitu, tidak setiap hari pakai baju bagus. Tetapi mereka memposting itu karena mereka berharap ketika memposting itu mereka akan mendapatkan apresiasi, pengakuan, dan sebagainya. Terus hal-hal yang lain, kita di depan mobil orang misalnya ya, kita foto, kita upload kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya Twitter, dan lain sebagainya. Padahal itu juga bukan punya kita. Nah, kita lihat perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga salah satu hal yang penting adalah anak-anak perlu untuk belajar mengerti siapa diri mereka, sehingga mereka tidak terjebak untuk menjadi sama dengan orang-orang dunia. Supaya bisa diterima oleh orang-orang dunia, mereka harus berpakaian yang wah, mereka harus kelihatan glowing, begitu ya. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, hingga anak-anak muda Kristen kadang-kadang kalau memperhatikan perkembangan yang ada, akhirnya mereka pun terpengaruh dengan itu, sehingga mereka ingin untuk menjadi bukan dirinya, tetapi jadi seperti orang lain di dalam kehidupan setiap hari mereka. Itu yang saya lihat, bahwa anak-anak muda hari-hari ini ingin untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya, karena terpengaruh dengan sosial media, terpengaruh dengan pandangan orang lain, terpengaruh dengan pola pikir orang lain tentang kehidupan ini. Itu yang saya lihat, dan akhirnya dampaknya menjadi negatif karena mereka ya tidak jadi dirinya sendiri, tetapi mereka menjadi seperti dengan orang-orang yang ada di dunia ini, supaya bisa diakui, bisa diterima, bisa dianggap ada, dan sebagainya. Saya pikir itu beberapa hal, yaitu mereka ya tidak menjadi diri sendiri, tetapi mereka ingin menjadi seperti yang orang lain atau yang dunia sedang pikirkan terhadap mereka. Sehingga di dalam status media sosial, dalam kehidupan keseharian, ya mereka menampilkan sesuatu yang bukan dirinya. Nah, itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, pengaruh media sosial, tapi salah satu yang tadi saya bilang, tidak menjadi diri sendiri. Kemudian pergaulan di media sosial juga. Ini penting
karena dengan siapa kita bergaul, 1 Korintus 14 ayat 33, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Begitu, jadi di media sosial hari-hari ini akhirnya ya semua kita dengan smartphone kemana-mana kita mulai memisahkan diri dari banyak orang dan kita sibuk dengan handphone sendiri dan akhirnya membuat kita punya ruang gerak. Memang di dunia maya menjadi luas, tetapi keseharian kita dengan orang-orang di sekeliling menjadi berkurang, sehingga ini yang menurut saya penting untuk kita bisa mengerti dan bisa menggunakan semua itu dengan bijak dan dengan baik. Jadi yang paling penting hari-hari ini adalah bagaimana kita bijak untuk mengelola sosial media dengan satu kesadaran siapa kita. Kita ada anak-anak muda yang percaya Tuhan dan kita tidak harus menjadi seperti dengan orang lain karena kita adalah anak-anak Tuhan. Roma 12 bilang jangan jadi serupa dengan ini ya. Kita tidak perlu orang punya iPhone 14 Pro Max, ya kita juga mau iPhone 14 Pro Max. Orang punya mobil Ferrari begitu. Orang punya apartemen dan lain sebagainya, kita juga pengen seperti itu, tidak perlu. Karena nilai kita itu bukan tergantung dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Tapi nilai kita tergantung dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya kepada kita. Saya pikir itu yang perlu saya mencermati dan melihat perkembangan hari-hari ini berkaitan dengan perkembangan media sosial, era digitalisasi dan kaitannya dengan anak muda di dalam pemahaman tentang diri sendiri, penerimaan terhadap diri sendiri, dan juga bagaimana mereka menempatkan diri mereka terhadap orang lain, dan juga dengan sahabat, dengan teman, dan seterusnya. Saya pikir itu, maaf ya kepanjangan. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban Bapak hari ini sangat luar biasa. Dan untuk itu untuk teman-teman yang ingin untuk menanggapi atau bertanya, saya persilakan. Boleh raise hand ya teman-teman untuk memulai pertanyaan. Ya, silakan Nona Yubrianti boleh, atau yang lain silakan, kita bisa sharing sore hari ini. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Destalenta Lauli, saya ingin bertanya, dari penjelasan Bapak tadi telah diberikan penjelasan yang lebih jelas bagaimana dampak budaya dan gaya hidup pada zaman sekarang untuk pemuda ya Pak. Sekarang pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya nih Pak, untuk kami pemuda saat ini, kami tidak bisa terlepas dari gaya hidup di zaman sekarang kan Pak. Namun untuk dari Bapak sendiri, apakah ada solusi gitu agar kami pemuda solusi supaya seorang pemuda tidak begitu jatuh atau tidak begitu terpengaruh Pak dengan adanya gaya hidup yang seperti Bapak sampaikan tadi. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Nona Desta dari NIAS yang sudah menanyakan pertanyaan yang sangat baik ini. Jadi menurut saya adalah kalau berbicara tentang solusinya, bahwa kita perlu paham dulu satu hal, bahwa kita ini yang mengendalikan media sosial. Betul ya? Jadi bukan handphone atau smartphone yang mengendalikan kita. Artinya kita punya authority, kita punya penguasaan penuh terhadap media sosial. Jadi sebenarnya kita bisa mengatur waktu atau durasi. Ya, waktunya jam berapa kita main handphone, waktunya jam berapa kita kerja tugas, waktunya jam berapa kita bermedia sosial, membangun relationship dengan teman-teman dan yang lain-lain. Nah, ini yang saya pikir perlu untuk kita bisa bijak di dalam menggunakan waktu. Ya, karena kita mau jujur juga ya kadang-kadang kita tidak bisa gunakan waktu dengan bijak. Kita
alasannya kita nggak bisa tidur, insomnia, padahal sebenarnya kita main handphone sampai subuh. Lalu kita bilang, oh saya nggak bisa tidur, saya insomnia, padahal memang ya, kita ya sudah terpengaruh dengan gadget sehingga kita nggak bisa tidur sampai subuh dan akhirnya itu mengganggu kesehatan kita. Jadi yang pertama kita harus mengerti dulu bahwa kita ini yang mengendalikan media sosial atau kita yang mengendalikan smartphone kita, bukan handphone kita yang mengendalikan kita. Dan yang kedua, ketika kita mengerti ya kita bijak untuk menggunakan waktu yang ada. Nah sebenarnya firman Tuhan juga kan bilang, ajar kami menghitung hari-hari ini supaya kami beroleh hati bijaksana. Jadi teman-teman juga perlu belajar untuk menggunakan waktu yang ada dengan baik, termasuk waktu kita menggunakan gadget, waktu kita menggunakan handphone, supaya kita bisa menggunakannya dengan baik. Waktu belajar, waktu berinteraksi dengan teman di kampus, silakan. Waktu mau posting sesuatu, DM teman-teman, silakan. Waktu berpacaran, ada yang sudah pacaran di sini? Silakan kalau sudah ada, kalau belum itu lebih baik fokus dulu ke sekolah. Jadi waktunya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, teman-teman yang mengendalikan semua perangkat teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Saya pikir pemahaman itu akan menolong kita untuk bisa menolong kita tidak menjadi kecanduan terhadap sesuatu. Dan yang kedua, kita perlu ingat bahwa ada dampak negatif juga, teman-teman. Ya saya bersyukur karena saya ini kaum orang-orang yang tergolong ya bersyukur karena saya lahir waktu masih zaman dulu, masih permainannya masih kelereng, permainannya masih pakai karet di kampung begitu, dan akhirnya dari yang tidak ada handphone, semua surat menyurat masih pakai kantor pos, dan akhirnya ada juga di masa yang begitu maju hari-hari ini. Saya bersyukur untuk itu. Tetapi di sisi lain saya melihat anak-anak muda yang tadi tidak bisa bijak menggunakan handphone, dan seolah-olah handphone punya kekuatan yang mempengaruhi sehingga nggak bisa jauh dari handphone. Begitu ya, mau kemana saja handphone selalu ada, tidak apa-apa, tapi kita perlu bijak di dalam menggunakan semua itu. Jadi itu yang mungkin bisa menolong kita, yaitu kita mengatur waktu dengan baik, kita mengerti bahwa handphone hanya alat, bukan sesuatu yang bisa mengendalikan kita, jadi kita punya kuasa penuh atas perkembangan teknologi yang ada melalui handphone, dan kita bisa menggunakannya dengan bijak, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya pikir itu sih, Nona Desta. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ada yang lain mungkin, atau Nona mau lanjutkan, silakan. Baik Bapak, pertanyaannya sangat, penjelasan dari Bapak sangat memberkati dan membantu saya untuk mengetahui gitu Bapak, bagaimana saya menanggapi bagaimana gaya hidup sekarang dalam kehidupan saya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan kembalikan pada moderator Kak Nila. Saya ucapkan terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Sama-sama Nona Desta. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasan Bapak yang luar biasa dan memberkati. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan kedua, mengenal Allah dan kehendaknya sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan remaja pemuda Kristen. Mengapa demikian, dan tolong Bapak bagaimana contoh konkretnya? Ya, baik. Mengenal Allah itu adalah satu hal yang luar biasa. Ya, jadi bagaimana caranya anak-anak muda bisa mengenal Allah dan firman-Nya. Ini yang menjadi penting karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beragama, itu baik, tetapi tidak menjadi solusinya. Mereka berusaha dengan melakukan amal, perbuatan baik,
tetapi juga tidak bisa mencapai Allah. Manusia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan dengan cara-cara duniawi, narkoba, jatuh di dalam dosa, dalam kesenangan-kesenangan duniawi, tapi mereka juga tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati karena ada tembok pemisah yang sangat tebal dan sangat dalam antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus. Nah, itu sebabnya ada cara berbeda yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah mengutus anaknya, Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia ini supaya dia mendamaikan kita dengan Allah yang hubungannya tadi terpisah jauh karena dosa, kemudian kita menjadi satu melalui salib. Sehingga cara kita mengenal Allah adalah bagaimana cara Allah menyatakan dirinya untuk kita kenal. Teman-teman mau pintar sebagaimanapun, mungkin hanya punya pengetahuan, oh Allah itu begini, oh Allah itu begitu. Tapi tidak bisa juga mencapai Allah. Nah, satu-satunya cara, Allah yang mendekati kita, Allah yang menolong kita untuk memahami tentang siapa Allah. Sehingga ada satu istilah namanya wahyu atau pewahyuan. Jadi Allah menyatakan dirinya dikenal oleh manusia melalui dua hal. Yang pertama pewahyuan secara umum, yaitu kalau teman-teman ke pantai, ada yang suka ke pantai di sini? Ya, melihat indahnya lautan. Kalau lagi malas kerja tugas karena begitu banyak, begitu lagi stres, atau lagi punya banyak beban, datang ke pantai, hati tenang. Oh, terima kasih bisa hari ini happy sedikit. Orang ke pantai, orang tahu ada yang menciptakan. Orang yang hiking, naik ke gunung, orang tahu dan menikmati keindahan, ada sunset di sana. Kalau ada orang pecinta gunung, pecinta apa ya, orang suka mendaki begitu, naik ke gunung untuk apa namanya, kalau mendaki lalu nanti melihat sunset matahari terbenam, orang tahu ada Allah yang menciptakan. Nah, tapi ini secara umum, semua agama, semua orang di dunia ini bisa melihat bahwa oh, ada yang menciptakan semua ini, yaitu Tuhan. Jadi agama apapun, mau Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semua orang tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Nah, tetapi kekristenan berbeda karena pendekatannya Allah yang datang untuk mencari kita. Sehingga ada yang namanya pewahyuan secara khusus, yaitu Allah menyatakan dirinya untuk dikenal oleh kita melalui Yesus Kristus yang adalah Allah manusia 100%. Dan melalui firman-Nya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 14, dan firman itu adalah Kristus, ya, yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Allah menyatakan dirinya dikenal melalui firman-Nya. Maka teman-teman kalau membaca firman bisa mengenal Allah dengan begitu baik. Dan melalui Yesus Kristus. Nah, itu yang penting untuk teman-teman dan saya juga bisa mengerti bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah yaitu melalui firman Tuhan. Dan ketika teman-teman membaca firman Tuhan, maka akan diberikan pengertian untuk bisa mengenal Allah. Pertanyaannya begini, saya punya smartphone. Nah, bagaimana caranya saya tahu kegunaan dari smartphone? Perlu baca manual book, betul ya? Sayangnya ketika banyak orang membeli smartphone, mereka tidak baca lagi karena mungkin paham. Nanti sudah ada masalah dulu, error di sana-sini, baru mulai cari tuh manual booknya. Oh, ini apa, dan sebagainya. Nah, manual book anak-anak Tuhan apa kalau begitu? Firman Tuhan. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu, oh ya, ini arah hidup kita nih begini. Nah, kita tahu tujuan Tuhan tuh ini. Nah, kursi, meja, kita punya pakaian, semua itu dibuat untuk sebuah tujuan. Aja juga saya pikir
umurnya masih sangat muda, 15-an tahun, anak yang dipukul ini ya, dan akhirnya masuk rumah sakit. Itu karena apa? Ternyata ada masalah percintaan di sana. Jadi begini, kita perlu memahami tujuan Tuhan untuk masa muda supaya kita tidak salah menggunakannya. Gitu ya. Kalau anak-anak muda memahami tujuan Tuhan untuk masa muda mereka, maka mereka tidak salah menggunakan masa muda. Harus memahami tujuan Tuhan di dalam berpacaran. Apa tujuan Tuhan kira-kira di dalam berpacaran? Apakah mau happy-happy? Mau senang-senang? Saya pikir enggak ya. Tujuan Tuhan untuk pacaran apa? Mempersiapkan untuk masuk di dalam pernikahan yang kudus. Supaya kalau kita mengerti, anak-anak muda mengerti bahwa, oh, kalau begitu saya berpacaran, ada aturan mainnya, yaitu berpacaran dengan benar, karena akan menikah. Nah, bahaya sekali kalau pacaran terus mau senang-senang saja, waktu mau cari pacar karena ganteng, begitu enggak mau berdoa lagi sama Tuhan, lalu tiba-tiba ketemu dengan pacar, akhirnya ada masalah yang terjadi, akhirnya kita menjadi stres, putus asa, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya masuk, karena apa? Mereka tidak memahami tujuan Tuhan dalam berpacaran, lalu akhirnya masuk di dalam pernikahan pun nggak mengerti tujuan Tuhan dalam pernikahan. Maka tidak jarang nanti teman-teman ada ya tiba-tiba gelas terbang begitu, piring terbang. Karena apa? Karena nggak memahami tujuan Tuhan di dalam keluarga. Akhirnya ada KDRT, suami yang harusnya mengasihi istri menurut Efesus pasal 5, akhirnya yang dia kasih muka-muka yang lebam. Gitu ya. Artis-artis kan lihat itu ya, lagi kasus viral juga. Artis-artis sudah terkenal KDRT juga. Istri juga begitu, tidak menghormati suami, harusnya istri tunduk pada suami, malah sebaliknya. Istri tanduk suaminya, bikin malu suaminya. Karena nggak ngerti tujuan Tuhan. Ini waktu apa? Waktu muda, waktu pacaran. Harus ngerti tujuannya, supaya jangan salah gunakan masa muda. Jangan salah gunakan waktu-waktu yang ada. Jadi segala sesuatu ada tujuannya. Kalau begitu pertanyaannya begini, tujuan Tuhan buat teman-teman anak muda apa kalau begitu? Yuk buka dengan saya di Roma pasal yang ke-8. Salah seorang membaca. Nona Witness ya. Ya, Nona Witness Clarita bisa bantu baca. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Boleh diulang Pak, terambil dari mana? Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dan 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Ya. Pasal ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih. Ya, terima kasih Nona Witness sudah membaca. Jadi Allah menurut Rasul Paulus yang menulis bagian ini turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi. Bagi Nona Witness, bagi Nona Desta, bagi Nia, dan teman-teman yang lain juga bagi saya. Nah, jadi Allah melakukan semua untuk kebaikan kita. Ayat 29 memberikan kita satu pengertian tentang apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita. Apa tujuan yang teman-teman bisa perhatikan di ayat 29? Dibilang begini, saya baca sekali lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa di sana? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Anaknya itu siapa? Yesus Kristus. Jadi teman-teman dan saya, tujuan kehidupan kita adalah
bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita punya gelar yang banyak, bukan supaya kita menjadi orang terkenal, bukan supaya kita menjadi orang hebat, tetapi tujuan hidup kita menurut pencipta atau menurut Allah yang menciptakan kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus yang adalah anaknya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa serupa kalau kita punya warna kulit berbeda, suku berbeda, status berbeda? Ini bukan keserupaan secara fisik, tetapi keserupaan secara rohani. Kita punya kehidupan yang sama dengan Kristus melalui buah-buah roh, ya, kasih dan seterusnya kita bisa belajar. Jadi, bagaimana caranya untuk kita hidup sebagai anak Tuhan hari-hari ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu supaya kita mengerti akan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa mengenal Dia melalui firman-Nya, dan kita menjadi serupa dengan Tuhan melalui kita mengenal Dia waktu ke waktu, pengertian kita bertambah dari hari ke hari, kita dengar khotbah, kita dengar renungan, kita ke gereja, kita mulai bertambah pengetahuan dan pemahaman kita akan Allah, dan itu berdampak di dalam perilaku kita setiap hari sebagai anak-anak muda. Sehingga kita tidak lagi membeda-bedakan orang ketika kita berteman. Oh, dia ini, saya ini harus berteman dengan satu suku saja. Dari Ambon dari Nias saja. Tidak boleh berteman dengan yang dari Manado, tidak boleh berteman dari yang dari Sumatera, dari Batak, dan sebagainya. Tidak bisa demikian. Karena kita mengerti tujuan-tujuan Tuhan. Nah, kira-kira itu yang dapat menolong kita untuk kita bisa mengerti bahwa tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi serupa dengan Dia, dan cara menjadi serupa dengan Dia adalah kita mau taat, mau dengar-dengar oleh firman Tuhan yang terus menolong kita untuk memahami, sehingga ketika kita lagi kumpul di asrama misalnya, satu dengan yang lain tidak merasa lebih hebat. Satu dengan yang lain tidak merasa lebih baik dari yang lain. Tidak merasa lebih mampu dari yang lain. Kita semua di mata Allah itu sama. Memang dunia kadang-kadang melihat kita karena warna kulit, dunia melihat kita karena wawasan kita, karena status sosial kita. Tapi di mata Tuhan, kita semua sama, sederajat, equal. Equal itu kita setara di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada satu dan yang lain lebih baik dari yang lain. Tidak, kita semua sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena Tuhan tidak pernah melakukannya. Itu hal-hal yang real ya, yang praktis gitu. Jangan jadi sombong, teman-teman, walaupun punya hikmat lebih, punya pengetahuan lebih. Kalau teman-teman baca di 1 Korintus 13, pengetahuan itu akan berlalu, teman-teman. Ada yang tidak berlalu. Apa kalau begitu? Kasih. Ya, di ayat 2 dan ayat yang ketiga, kalau kamu punya karunia, kamu punya pengetahuan, semua kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya sama sekali. Nah, itu yang menjadi penting ya buat kita semua. Jadi, hal-hal konkret yang bisa kita lakukan adalah ketika kita mengenal Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, yaitu kita tidak membedakan satu dengan yang lainnya, kita tidak menjadi sombong satu dengan yang lainnya karena kita mengenal Tuhan. Dan kita hidup untuk saling menolong di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena itu yang paling penting. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita terapkan sebagai anak muda ketika ada di asrama, di kampus. Oke, kita belajar jadi orang pintar. Tapi ingat, jangan jadi orang yang sombong. Ya, jangan jadi orang yang angkuh karena kepintaran kita. Kita perlu mengucap syukur. Ada kesempatan kuliah di UPH. Teman-teman yang lain di luar sana tidak punya kesempatan itu. Maka kalian yang dapat kesempatan itu mengucap syukur. Jangan pulang petantang, petenteng, bangga, lalu sombong, lalu akhirnya merendahkan saudara-saudara di kampung. Wow, kalian apa? Janganlah. Ya, saya pikir itu. Jadi kita perlu bersyukur dengan apa yang ada, dengan cara kita melakukan semua dengan tepat, mengerti rencana Tuhan untuk kita sebagai anak-anak muda. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan.
Baik, Bapak. Terima kasih untuk penjelasan yang sungguh luar biasa, yang sangat memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja. Dan biarlah apa yang sudah Bapak sampaikan bagi kami ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tidak merendahkan orang lain, tetapi saling mengasihi dan juga saling untuk menghargai satu sama lain. Oke, baik Bapak. Kami di saat ini telah selesai untuk mewawancarai Bapak dan terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan bagi kami. Dan untuk menutup wawancara kami minta kesediaan Bapak untuk menutupnya di dalam doa. Baik, ya mari kita berdoa untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk waktu sore hari ini bisa berbagi pengalaman, sharing tentang kehidupan, tentang hari-hari ini apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak muda, bahwa perkembangan dunia sekarang begitu pesat dengan masa digitalisasi, perkembangan yang begitu cepat. Tapi Tuhan tolong kami, untuk kami memahami bahwa Tuhan menciptakan kami untuk sebuah tujuan. Dan ketika kami ada di dalam perubahan zaman yang begitu cepat ini, ajar kami untuk tidak melupakan prinsip firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri kami sendiri, bisa mengatur waktu kami dengan bijaksana, bisa mengatur pemahaman kami untuk kami boleh berteman dengan orang-orang yang bisa menolong kami untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan, mengatur kami untuk bisa memahami tujuan Tuhan dalam hidup kami, dan kami bisa menjalani kehidupan sebagai anak-anak muda dengan baik. Hamba berdoa buat setiap kami yang mengikuti pertemuan pada sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, anak-anakmu ini, di dalam studi mereka. Mohon Tuhan memberikan hikmat, pengertian, supaya mereka bukan hanya menjadi anak-anak yang cerdas di dalam pemikiran mereka, tetapi mereka menjadi anak-anak yang cerdas di dalam kerohanian dan cerdas juga di dalam karakter mereka, di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengar sama-sama yang sederhana ini menjadi berkat untuk setiap kami, dan biarlah Tuhan juga terus menolong, memberkati studi bahkan masa depan dari anak-anakmu ini, dan juga keluarga mereka yang ada di daerah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, apa yang dilakukan dengan kedua tangan mereka Tuhan buat, itu berhasil. Dan ke depan anak-anakmu ini akan bertugas untuk melayani orang lain. Tuhan tolong supaya rasa cinta akan Tuhan yang Tuhan taruh di hati mereka, untuk bisa melayani orang lain dengan sepenuh hati mereka. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami menutup diskusi pada sore hari ini. Amin. Terima kasih ya teman-teman ya untuk sore hari ini, waktu bisa sharing bersama sore hari ini. Thank you. Baik Bapak, terima kasih. Maka dari itu kami sekelompok meminta terima kasih kembali bagi Bapak yang telah memberikan kesempatan dan juga memberikan waktu untuk kami wawancara. Untuk itu Bapak bisa melaksanakan aktivitas Bapak kembali, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih semua, Nona Desta, Nona Witness, Nona Nila, dan teman-teman yang lain. Tuhan berkati ya, sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Thank you, thank you. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati.